Perkenalkan, saya Niputu Novia Ardianti, perwakilan dari kelompok 4, Program Studi Informatika Universitas Udayana. Pada video kali ini, saya akan membawakan materi asosiasi dan contoh studi kasusnya. Nah, dalam asosiasi terdapat aturan asosiasi atau association rule. Yang pertama kali muncul dibawakan oleh Agrawal I. Milinski dan suami di tahun 1993. Nah, di mana aturan asosiasi ini digunakan untuk menemukan hubungan kaidah atau hubungan antar item dalam setiap transaksi. Nah, selain itu, aturan asosiasi ini juga berguna untuk mengetahui barang-barang apa saja yang dibeli secara bersamaan oleh pelanggan dalam satu kali transaksi, sehingga memudahkan perusahaan untuk menata barangnya sesuai dengan barang-barang yang paling banyak dibeli bersamaan atau menyiapkan persediaan stok untuk barang tersebut. Nah, dalam association rule ini terdapat support, di mana support merupakan jumlah item pada setiap transaksi yang ada di dalam database. Support ini memiliki dua buah persamaan. Yang pertama yaitu ada support A yang memiliki persamaan jumlah transaksi mengandung A dibagi dengan jumlah transaksi keseluruhan yang ada di dalam database. Kemudian yang kedua yaitu ada support A gabungan B dengan persamaan jumlah transaksi mengandung A dan B dibagi dengan jumlah keseluruhan transaksi yang terdapat dalam database. Selain itu, terdapat juga confidence yang merupakan ukuran yang menunjukkan hubungan antar item secara kondisional atau tingkat keyakinan atau kepercayaan kita terhadap aturan asosiasi yang telah terbentuk. Nah, di sini confidence memiliki rumus persamaan yaitu support A gabungan B dibagi dengan nilai dari support A. Nah, selanjutnya kita akan membahas contoh dari penerapan association rule ini, di mana terdapat tabel transaksi dari suatu supermarket yang memiliki 5 transaksi sesuai dengan tabel ini, di mana terdapat T1 yang memiliki himpunan item roti selai mentega, T2 dengan himpunan item roti mentega, T3 dengan himpunan item roti susu dan mentega, T4 dengan himpunan item coklat, roti, susu, dan mentega, dan T5 dengan himpunan item coklat, susu. Nah, di sini kita akan membuat aturan asosiasi dengan menghitung nilai support dan confidence-nya. Dan kita juga menggunakan metode a priori yang memiliki dengan minimum support yaitu 0,3 dan confidence sebesar 0,8. Nah, untuk menyelesaikan studi kasus atau permasalahan tersebut, terlebih dahulu kita representasi secara biner untuk tabel transaksinya. Nah, di sini kita mempunyai tabel transaksi yang di mana ID transaksi, itu masing-masing ID transaksi ini menjadi baris dan produk ini menjadi kolom. Nah, kita ketahui bahwa T1 itu mengandung roti, selai, dan mentega. Sehingga pada tabel transaksi ini, roti, selai, dan mentega karena terdapat dalam T1 itu, sehingga nilai binirnya menjadi 1 jika ada. Jika tidak, seperti susu dan coklat ini, karena tidak ada dalam T1, maka nilai binirnya itu menjadi 0. Begitu juga untuk T2 yang mengandung roti mentega, memiliki nilai binir 1 untuk roti dan mentega. Untuk T3, mengandung roti, susu, dan mentega, memiliki nilai binir 1 untuk nilai roti, susu, dan mentega. Kemudian untuk T4, yang mengandung coklat, roti, susu, dan mentega itu mengandung nilai 1 pada tabel transaksi. Itu roti, mentega, susu, dan coklat. Nah, begitu juga dengan T5 yang mengandung item coklat dan susu. Pada tabel transaksi terdapat diberikan nilai biner 1. Nah, setelah kita lakukan representasi biner dalam tabel transaksi, selanjutnya kita akan lakukan iterasi. Nah, di mana iterasi ini berguna untuk dapat menghitung jumlah dan melakukan scan database untuk memperoleh satu item set dengan rumus support jumlah transaksi yang mengandung A dibagi dengan jumlah keseluruhan transaksi dari database. Nah, pada tabel sebelumnya kita mengetahui bahwa jumlah transaksinya adalah 5, sehingga seluruh item ini akan memiliki rumus support diterapkan di sini, yaitu jumlah transaksi, yaitu total transaksinya ini dibagi dengan jumlah transaksi seluruh item pada database, minyak 5. Sehingga untuk roti, item roti, nah, dimana jumlah transaksi yang mengandung item roti ini ada 4,
Dan sehingga rumus supportnya itu menjadi 4 dibagi 5. Dan nilai supportnya menjadi 0,8. Selanjutnya adalah selai yang memiliki total transaksi sebanyak 1, di mana 1 dibagi 5 merupakan jumlah keseluruhan transaksi dalam database, sehingga nilai supportnya adalah 0,2. Terus selanjutnya ada mentega yang memiliki total transaksi 4, sehingga rumus supportnya itu menjadi 4 dibagi dengan 5, memberikan hasil 0,8. Selanjutnya adalah susu yang memiliki total transaksi sebanyak 3, sehingga rumus supportnya itu menjadi 3 dibagi dengan 5. Dan hasil nilai supportnya adalah 0,6. Nah, selanjutnya adalah coklat yang memiliki total transaksi sebanyak 2, sehingga rumus supportnya itu menjadi 2 dibagi 5. Dan nilai supportnya itu adalah 0,4. Nah, dari hasil perhitungan dengan menggunakan rumus support A ini, kita dapat mengetahui bahwa item-item mana saja yang dapat memenuhi nilai minimum supportnya, yaitu nilai minimum supportnya adalah 0,3. Di sini dapat kita lihat bahwa nilai minimum support 0,3 itu dipenuhi oleh item roti, mentega, susu, dan coklat, sehingga akan menjadi tabel seperti ini. Nah, di sini merupakan tabel hasil iterasi pertama. Nah, kemudian item-item ini akan kita generate dengan melakukan kombinasi menjadi 2 item set, menjadi himpunan yang memiliki 2 item set. Sehingga hasilnya akan menjadi item set berupa roti mentega, roti susu, roti coklat, mentega susu, mentega coklat, dan susu coklat. Nah, untuk membuat kombinasinya ini, kita cukup memasangkan masing-masing item dengan satu sama lain, sehingga akan terbentuk kombinasi 2 item set. Nah, selanjutnya kita akan lakukan iterasi kembali untuk mengetahui dari kombinasi ini yang mana saja yang dapat memenuhi nilai supportnya itu. Nah, di sini kita akan menggunakan rumus A gabungan support A gabungan B dengan persamaan jumlah transaksi yang mengandung A dibagi dengan jumlah keseluruhan transaksi dalam database. Nah, di sini kita masih sama menggunakan jumlah keseluruhan transaksi dalam database, yaitu sebanyak 5 transaksi. Sehingga untuk roti mentega, jumlah transaksi yang mengandung roti dan mentega itu adalah sebanyak 4 transaksi, sehingga rumus supportnya menjadi 4 dibagi 5, yang memberikan hasil yaitu 0,8. Kemudian roti susu memiliki total transaksi sebanyak 2, rumus supportnya menjadi 2 dibagi dengan 5, sehingga nilai supportnya adalah 0,4. Selanjutnya adalah roti dan coklat dengan total transaksi yang mengandung roti dan coklat adalah 1, sehingga rumus supportnya menjadi 1 dibagi dengan 5, dan nilai supportnya dihasilkan adalah 0,2. Kemudian untuk mentega dan susu, total transaksinya adalah 2, sehingga rumus supportnya itu menjadi 2 dibagi dengan 5, sehingga rumus supportnya menjadi 0,4. Begitu juga dengan mentega dan coklat yang jumlah total transaksinya yang mengandung mentega dan coklat adalah 1, sehingga rumus support yang dihasilkan adalah 1 dibagi dengan 5, dan didapatkan nilai supportnya adalah 0,2. Dan yang terakhir adalah susu dan coklat dengan total transaksi sebanyak 2, jumlah transaksi yang mengandung susu dan coklat adalah 2 buah, rumusnya itu menjadi 2 dibagi dengan 5, sehingga hasilnya adalah 0,4. Dan di sini kita melihat kembali hasil dari nilai support dari masing-masing kombinasi item set ini. Item set mana yang mengandung nilai support yang dapat memenuhi nilai supportnya sebanyak 0,3. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa roti dan mentega itu dapat memenuhi nilai supportnya, kemudian roti susu selanjutnya adalah mentega susu dan susu coklat. Sehingga tabelnya itu, tabel hasil iterasi 2 itu menjadi sebagai berikut. Di sini kita dapat melihat kombinasi item set dan nilai supportnya. Nah, setelah ini kita melakukan kembali kombinasi item set sehingga dapat menghasilkan 3 item set. Kombinasi dari 2 item set ini kita kombinasikan sehingga akan menghasilkan 3 item set. Nah, di sini kita dapat
mengetahui terdapat satu himpunan yang mengandung 3 buah item set. Nah, di sini kita sama seperti hasil iterasi yang kedua tadi, kita pasangkan antara item set satu sama lainnya, sehingga dapat menghasilkan yaitu himpunan roti, mentega, dan susu, kemudian himpunan item set roti, mentega, coklat, kemudian himpunan roti, susu, dan coklat, dan yang terakhir adalah himpunan dari mentega, susu, dan coklat. Nah, setelah kita mendapatkan hasil kombinasi item set ini, kembali kita lakukan iterasi yang ketiga, di mana kita mencari juga item set mana yang bisa memenuhi nilai supportnya itu. Nah, di sini kita menggunakan rumus support, yaitu A gabungan B gabungan C. Dengan persamaan, jumlah transaksi yang mengandung A, B, dan C dibagi dengan jumlah transaksi. Nah, untuk jumlah transaksi yang mengandung roti, mentega, dan susu sebanyak 2 transaksi, sehingga rumus supportnya itu menjadi 2 dibagi dengan 5 dan menghasilkan nilai support 0,4. Kemudian untuk kombinasi item set roti, mentega, dan coklat, itu transaksi yang mengandung ketiga item tersebut adalah hanya 1 transaksi, sehingga rumus supportnya menjadi 1 dibagi dengan 5 dan menghasilkan nilai support 0,2. Nah, selanjutnya adalah roti, susu, dan coklat yang total transaksinya yang mengandung ketiga item ini adalah 1 buah, sehingga rumus supportnya juga menjadi 1 dibagi dengan 5 dan nilai hasil supportnya yaitu adalah 0,2. Kemudian terdapat mentega, susu, dan coklat, di mana total transaksi yang mengandung ketiga item ini adalah 1 buah, sehingga dapat kita peroleh rumus supportnya adalah 1 dibagi dengan 5, sehingga nilai supportnya kita peroleh adalah 0,2. Nah, dari hasil iterasi ketiga ini dapat kita ketahui, kita lihat bahwa item set hanya item set roti, mentega, dan susu yang bisa memenuhi nilai minimum support, itu 0,3. Sedangkan roti, mentega, susu ini memiliki nilai support adalah 0,4, minimal telah memenuhi nilai minimum support atau bahkan melebihi. Nah, untuk roti, mentega, coklat, roti, susu, coklat, dan himpunan mentega, susu, coklat tidak bisa memenuhi nilai minimum support karena nilai minimum supportnya itu adalah hanya 0,2. Sehingga hasilnya itu adalah seperti ini. Kita dapatkan hasil iterasi 3 dalam tabel ini, hanya 1 buah. Nah, setelah itu kita akan mencari total kombinasi item set yang dapat memenuhi nilai minimum support. Sehingga hasilnya adalah seperti ini. Kita mendapatkan 5 buah kombinasi item set yang dapat memenuhi nilai minimum support yang sebesar 0,3. Nah, kemudian masing-masing seperti roti mentega memiliki total transaksi 4, roti susu memiliki total transaksi yang mengandung kedua item ini adalah 2, mentega susu juga 2, susu coklat juga 2, dan roti mentega susu juga 2 buah. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa jumlah nilai minimum supportnya telah dipenuhi. Nah, selanjutnya kita akan menghitung nilai confidence. Kita akan mengecek apakah aturan-aturan asosiasi yang kita buat apakah memiliki tingkat keyakinan yang baik, apakah telah memenuhi nilai confidence yang telah ditetapkan di awal tadi, yaitu sebesar 0,8. Mari kita lihat untuk aturan asosiasi. Kita membuat kemungkinan bahwa pembeli yang membeli roti memiliki kemungkinan untuk membeli susu juga, di mana hasil nilai support A gabungan B untuk roti dan susu, nilai supportnya adalah 0,4 dan nilai support A-nya ini adalah 0,8, di mana nilai support A-nya ini merupakan nilai dari support untuk item roti. Nah, di sini kita melihat bahwa hasil perhitungan confidence-nya, nah, menggunakan confidence support A gabungan B dibagi dengan support A. Sehingga kita harus mencari dulu nilai support A gabungan B serta nilai support A-nya. Nah, sehingga di sini kita dapat masukkan yaitu 0,4 dibagi 0,8, sehingga nilai confidence-nya menjadi 0,5. Kemudian untuk aturan asosiasi yaitu susu, ketika pelanggan membeli susu,
ada kemungkinan bersamaan membeli roti juga, di mana nilai support A gabungan B, yaitu nilai support susu dan roti, jika dikombinasikan memiliki nilai support 0,4. Sehingga nilai support A-nya ini adalah roti. Nilai support rotinya ini adalah 0,6. Sehingga dimasukkan ke dalam rumus confidence, itu menjadi 0,4 dibagi 0,6. Sehingga nilai confidence-nya adalah 0,66. Kemudian untuk roti, kemungkinan membeli roti, jika pelanggan membeli roti, mungkin membeli mentega juga, dimana nilai support roti dan mentega ini adalah 0,8, sehingga nilai support A-nya juga, yaitu nilai support rotinya adalah 0,8 setelah dilakukan perhitungan tadi. Untuk confidence count-nya, kita peroleh 0,8 dibagi dengan 0,8 menghasilkan nilai confidence 1. Kemudian untuk aturan asosiasi, jika pelanggan membeli mentega, maka ada kemungkinan juga bersamaan membeli roti. Nah, di sini nilai support gabungan mentega dan roti yaitu 0,8, dan nilai support menteganya ini adalah 0,8 juga, sehingga confidence-nya adalah bernilai 1 karena hasil pembagian. Kemudian susu, jika pelanggan membeli susu, memiliki kemungkinan juga akan bersamaan membeli mentega juga. Di sini untuk nilai support susu dan mentega adalah 0,4, dan nilai support susu itu sendiri adalah 0,6. Sehingga confidence count-nya menjadi 0,4 dibagi dengan 0,6, dan hasil confidence-nya adalah 0,66. Kemudian, untuk aturan asosiasi, jika pelanggan membeli mentega, maka akan mendapat kemungkinan pelanggan juga membeli susu. Nah, support mentega dan susu ini memiliki nilai 0,4, dan nilai support dari mentega adalah 0,8. Sehingga confidence count-nya menjadi 0,4 dibagi dengan 0,8 yang memberikan hasil 0,5. Kemudian, untuk aturan asosiasi, pelanggan yang membeli susu kemungkinan juga membeli coklat, sehingga nilai support A gabungan B, yaitu support susu dan coklat, sebesar 0,4, dan nilai support susunya sendiri adalah 0,6, sehingga confidence count-nya menjadi 0,4 dibagi dengan 0,6, dan hasilnya adalah 0,66. Nah, begitu juga untuk selanjutnya. Nah, di sini terdapat aturan asosiasi. Jika pelanggan membeli coklat, ada kemungkinan juga pelanggan akan membeli susu secara bersamaan. Nah, di sini nilai support coklat yang dikombinasikan dengan susu yaitu adalah 0,4, dan nilai support coklatnya itu adalah 0,4, sehingga confidence count-nya yaitu support A gabungan B, support kombinasi coklat dan susu dibagi dengan nilai support dari coklatnya, sehingga confidence count-nya itu menjadi 0,4 dibagi 0,4, sehingga hasil confidence-nya adalah 1. Nah, di sini terdapat aturan asosiasi yang dibentuk oleh dua item set dalam satu himpunan. Yang pertama itu ketika pelanggan membeli roti dan susu, ada kemungkinan juga pelanggan akan bersamaan membeli mentega. Nah, di sini kita ketahui bahwa nilai support gabungan AUB, gabungan roti, susu, dan mentega ini memiliki nilai support 0,4. Nah, untuk support A-nya ini, kita ambil nilai support dari roti dan susu yang memiliki nilai support 0,4. Sehingga confidence count-nya menjadi 0,4 dibagi dengan 0,4. Dan confidence-nya itu memberikan hasil 1. Nah, begitu pula untuk roti dan mentega, kemungkinan pelanggan membeli secara bersamaan yaitu roti, mentega, dan mungkin membeli susu. Nah, untuk nilai support dari roti, mentega, dan susu itu adalah 0,4. Sedangkan untuk nilai support A-nya ini adalah nilai dari roti dan mentega, nilai supportnya adalah 0,8. Sehingga setelah dihitung dengan confidence counts akan mendapatkan hasil 0,5. Selanjutnya yaitu adalah gabungan item set, kombinasinya itu adalah mentega dan susu. Jika pelanggan membeli mentega dan susu, ada kemungkinan juga pelanggan akan membeli roti. Sehingga
nilai support gabungan mentega, susu, dan roti, kombinasinya ini memiliki nilai support 0,4. Nah, di sini juga untuk nilai support A-nya ini, nilai support dari gabungan kombinasi item set mentega dan susu memiliki nilai support adalah 0,4. Sehingga untuk confidence score-nya adalah 0,4 dibagi dengan 0,4, memiliki hasil nilai 1. Nah, di sini juga kita coba segala kemungkinannya. Di sini kita coba untuk roti, kemungkinan pelanggan yang membeli roti mungkin secara bersamaan membeli mentega dan susu, sehingga untuk support, nilai support roti, mentega dan susu adalah 0,4, sesuai dengan hasil perhitungan yang tadi sebelumnya pada iterasi. Nah, di sini untuk nilai supportnya ini kita menggunakan nilai support dari roti, itu 0,8, sehingga confidence score-nya menjadi 0,4 dibagi dengan 0,8 adalah 0,5. Kemudian untuk aturan asosiasi selanjutnya, ketika pelanggan membeli mentega, maka terdapat kemungkinan bahwa pelanggan akan mengambil juga item roti dan susu. Nah, di sini kita nilai supportnya kita gunakan kombinasi dari mentega, roti, dan susu yang memiliki nilai support 0,4. Nah, untuk nilai support A ini kita gunakan nilai support dari mentega, yaitu 0,8, sehingga hasil confidence-nya itu adalah 0,5. Nah, kemudian untuk aturan asosiasi, ketika pelanggan membeli susu, maka ada kemungkinan juga pelanggan membeli roti dan mentega. Nah, untuk support A gabungan ini, A gabungan B gabungan C, karena ini merupakan menjadi 3 item set dalam satu himpunan, susu, roti, dan mentega ini memiliki nilai support lah 0,4. Nah, kemudian untuk nilai supportnya ini, yang 0,8 ini, kita gunakan nilai support dari susu, sehingga confidence score-nya menjadi 0,4 dibagi dengan 0,6, yang memberikan hasil nilai confidence adalah 0,66. Nah, sehingga kita sudah mendapatkan hasil di mana aturan asosiasi yang telah kita buat, kita bentuk, yang dapat memenuhi nilai minimum support sebesar 0,3 dan memenuhi nilai confidence sebesar 0,8, itu ada 5 aturan asosiasi yang terbentuk, di mana ketika pelanggan membeli roti, maka terdapat kemungkinan membeli mentega. Nah, di sini memiliki nilai confidence 1. Untuk kemudian aturan asosiasi ketika pelanggan membeli mentega, memiliki kemungkinan untuk membeli juga roti. Nah, di sini juga memiliki nilai confidence 1. Kemudian aturan asosiasi coklat, ketika pelanggan membeli coklat juga memiliki susu. Kemudian ketika pelanggan membeli roti dan susu, ada kemungkinan juga pelanggan membeli mentega. Dan yang terakhir adalah ketika pelanggan membeli mentega dan susu, memiliki juga kemungkinan pelanggan untuk membeli roti. Nah, di sini kita sesuai hasil perhitungan confidence yang kita lakukan tadi, kita mendapatkan bahwa seluruh aturan asosiasi ini memiliki nilai confidence 1 dan nilai support yang telah memenuhi minimum support sebesar 0,3. Baik, sehingga hasilnya adalah seperti dalam tabel berikut. Baik, jadi setelah kita melakukan perhitungan menggunakan nilai support dan confidence, kita mendapatkan nilai aturan asosiasi dari total 5 buah transaksi, juga menghasilkan 5 buah aturan asosiasi. Baik, sekian penjelasan video saya kali ini mengenai asosiasi dan studi kasusnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian atau kata-kata yang kurang berkenan. Sekian, terima kasih.